Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi di Lebah Harumain 156. Kali ini malam Ahad kita akan memasuki segmen Rumahku Surgaku. Insya Allah malam ini bareng Ustaz Agustiar Nur Akbar kita akan bahas mengenai side of toxic marriage. Nah, ini kita sedang hubungi Ustadz ya, sedang sudah sambungkan, insya Allah menunggu konfirmasi. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa lagi di segmen Rumahku Surgaku. Insya Allah malam ini kita akan bahas mengenai tanda-tanda pernikahan yang toksik ya. Nah, nanti insya Allah bareng Ustadz Tiar, kita sedang tunggu beliau. Tadi sudah disambungkan, menunggu konfirmasi. Baik, sekedar informasi juga untuk teman-teman yang sudah bergabung. Insya Allah setiap malam Ahad kita rutinkan pembahasan seputar rumah tangga, pernikahan, dan parenting. Kita coba kirim pesan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat Ustadz. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kak Rida gimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Baik, kita buka langsung ya Ustadz ya. Oke, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini suara Rida kedengeran Ustadz? Jelas, suara saya jelas nggak? Alhamdulillah jelas Ustadz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummati ila yaumiddin. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita ketemu lagi di segmen Rumahku Surgaku. Insya Allah di malam Ahad ini bareng sama Ustadz Tiar. Insya Allah kita akan bahas tema malam ini. Sebenarnya udah tema pekan lalu ya, karena sempat mundur, mohon maaf sebelumnya. Nah, kita akan bahas mengenai side of toxic marriage. Nah, ini menarik nih. Karena apa ya, pernikahan gitu. Kalau zaman dulu itu ada kisah Siti Nurbaya yang dijodohkan ya. Nah, kalau era sekarang nih udah jarang yang seperti itu. Bahkan malah bukan dipaksa pernikahannya sama orang tuanya, tapi anaknya yang maksa untuk menikah. Nah, yang menariknya di tema kali ini ya, kenapa pernikahan itu menjadi toksik gitu? Kenapa ada tanda-tanda pernikahan yang toksik? Padahal si pasangan ini mungkin kan sudah saling cinta. Lalu kenapa ada yang seperti itu? Nah, mungkin nanti kita bahas seperti itu juga. Nah, baik, mungkin langsung saja. Silakan Ustadz. Oke, taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Oke, tip pertama saya mohon maaf nih ya, karena posisi di luar dan tripod yang nggak ke bawah, jadi masih cari-cari angel-angel, cari angle ya, biar pas. Oke, tip. Alhamdulillah kita bertemu kembali nih ya, di waktu yang entah kesekian kalinya, tapi di program yang berbeda, kali ini di Rumahku Surgaku. Dan betul ini adalah sebenarnya tema kita pekan lalu, tapi karena satu dan yang lain hal, qadarullahu ma fa'al, akhirnya terundur. Nah, tapi yang menarik dari bahasan kita kali ini sebenarnya Karida, kan sign of toxic marriage ya. Itu adalah kenapa Karida belum nikah tuh? Nah, itu dia. Aduh, Ustaz, malu. ditanya itu lagi. Ya kan kalau kita ngebahas pernikahan itu berarti adalah nikahnya dulu, baru yang lainnya. Tapi nggak apa-apa lah, bisa jadi ilmu ya. Untuk menjadi seseorang profesional kan harus belajar ilmunya dulu gitu, baru dia jadi profesional. Tapi membahas pernikahan itu memang nggak pernah ada habisnya sebenarnya. Dan dia selalu hangat. Seolah-olah itu pernikahan ada di Magic Jar terus lah. Hangat aja terus gitu. Di tema kita sign of toxic marriage ini itu ada beberapa variabel ya. Sebenarnya toxic itu sendiri 3, bahkan saya lihat ada sign-nya itu sendiri, tanda ya, toxicnya itu sendiri, marriage-nya itu sendiri. Kita pahami, coba dirunut ya, dirunut. Sebelum kita pada kesatuan sign of toxic marriage itu, kita pahami toksiknya itu sendiri apa sih? Nah, istilah toksik itu mungkin bagi sebagian yang lain tuh istilah baru. Tapi keadaannya itu kita sudah mendapatkan. Oke. Baik. Ini ada sedikit gangguan sinyal nih sepertinya. Macet videonya. Kita coba tunggu. Oke, mohon maaf. Nah, ini terputus dengan Ustadz Tiar. Tadi sempat sudah dibuka sedikit bahwa insya Allah kita malam ini akan membahas mengenai tanda-tanda marriage. Nah, mohon maaf nih tadi sempat terputus. Kita coba sambungkan kembali dengan Ustadz Tiar. Alhamdulillah terputus Ustadz. Iya, mohon maaf. Tadi ada telepon masuk mendadak begitu aja, nggak bisa di hold. Jadinya dia keterima. Oke, tapi khair, insya Allah udah diantisipasi. Coba bentar ya, saya antisipasi dulu. Oke, tip. Oke, kembali ke yang tadi ya. Jadi kita pahami gini. Secara sederhana, toksik itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya dia ada, atau bahkan toksik itu adalah sesuatu yang membahayakan. Itu dia, sesuatu yang membahayakan. Oke, toksik ya kita bisa artikan racun, bisa kita artikan yang lain. Nah, kemudian menariknya, sekarang mulai bermunculan nih istilah-istilah toksik itu disematkan pada hal yang lain, dari mulai toxic person, toxic relationship, toxic marriage, toxic parent, dan yang lainnya lah. Namun di sini mengindikasikan bahwasanya yang namanya toxic marriage itu adalah pernikahan yang bermasalah. Nah, padahal tidak ada kan pernikahan yang tidak bermasalah. Misalkan saya berani katakan bahwasanya keadaan seperti ini tuh telah ada ribuan abad yang lalu, bukan hanya sekarang. Nah, tapi ya itulah, istilah itu kan berkembang ya seiring dengan berkembangnya zaman. Mungkin dulu tidak dikenal dengan istilah toxic marriage misalkan. Tapi yang harus kita pahami, apa sih toxic itu? Toxic marriage itu adalah pokoknya pernikahan yang dia bermasalah. Nah, itu dia. Masalah seperti apa? Nah, itu pertanyaan selanjutnya.
yang namanya pernikahan tentu akan ada masalahnya kan, banyak hal. Tadi kenapa saya berani katakan pernikahan itu bermasalah? Setahu saya setidaknya sejak zaman Nabi Nuh itu sudah bermasalah tuh pernikahannya. Oke. Dari Nabi Nuh, kemudian juga misalkan Nabi Lut itu bermasalah juga pernikahannya. Oke, nah, bahkan Nabi Muhammad SAW ada permasalahan dan dinamika atau problematika dalam rumah tangganya. Tidak juga Nabi Muhammad itu SAW bukan malaikat ya, tapi beliau adalah manusia biasa secara basoria, tetapi oleh Allah diberikan keistimewaan yang sangat banyak dan kemuliaan yang luar biasa. Nah, makanya nanti pendekatan toxic marriage ini ada dua, pendekatan secara psikologi dan pendekatan secara religius. Nah, biasanya kalau saya baca dari literasi yang ada, mereka hanya melakukan pendekatan secara psikologi biasanya. Nah, nanti kita bahas. Pertama, kita bicara tentang sign of toxic marriage itu sendiri. Tanda. Nah, bicara tanda, kalau kita kupas ya, tanda itu apa? Banyak hal. Tanda itu bisa berupa dari kata-kata, itu tanda. Tanda bisa berupa simbol, itu juga bagian dari tanda. Tanda juga bisa perilaku, itu juga tanda. Nah, jadi memahami tanda itu jangan parsial, kita harus jeli. Jangan-jangan tanda-tanda itu ada. Nah, bagaimana kita menerjemahkan tanda itu? Itu pertanyaan selanjutnya. Makanya kita harus kenali apa sih tanda itu. Nah, itu begitu. Jadi tanda secara umum itu dapat diterjemahkan ya, sesuatu yang menunjukkan ya, atau gejala yang menunjukkan akan sesuatu hal. Nah, itu tanda. Apapun bentuknya. Contoh lain ya, misalkan kita tidak akan tahu hari ini akan hujan atau tidak, kecuali dengan tanda. Apa? Mendung. Nah, mendung itu bagian dari tanda. Ada suara geledek. Nah, suara itu bagian dari tanda. Betul nggak sih? Kita tidak akan tahu bahwasanya seseorang mencintai kita atau tidak, kecuali dari mana? Tanda kan? Tanda. Hanya tanda. Ungkapan itu hanya bagian dari tanda bahwasanya ia mencintai kita, walaupun kita harus terjemahkan juga. Tapi tanda-tandanya itu kan banyak. Bukan hanya sekedar ungkapan. Makanya ada istilah dari mata turun ke Hati. Kalau kata saya sih dari mata bukan turun ke hati ya, dari mata turun ke kantong. Dari mata turun ke hati. Nah, itu kan tanda, semuanya tanda ya. Jadi kalau dalam percintaan tuh bisa mata, bisa senyum, itu lirikan aja bisa sesuatu yang berbeda tuh. Terus banyak hal ya. Apalagi kalau udah senyum, wah yang paling bikin meleleh. Biasanya begitu. Nah, itu kita bicara tanda. Sekarang kita masuk kepada sign of toxic marriage itu sendiri. Oke. Menurut Karida, saya tanya, kira-kira pernikahan yang dibayangkan atau yang diidamkan itu atau yang normalnya itu seperti apa sih? Kalau kan Karida nih masih statusnya menuju ya, menuju ke pernikahan. Nah, menuju itu antara sudah ada yang barengin atau yang belum, nah itu menuju tuh. Nah, kita Karida kebayangnya gimana tuh? Pernikahan yang diidam-idamkan. Ya pastinya ketika setelah menikah ya kita bahagia gitu, Ustaz. Yang ideal. Artinya di rumah tangga misal nggak ada yang saling berkhianat, nggak ada yang berdusta, seperti itu, Ustaz. Oke, barakallahu fiik. Secara umum kita akan begitu ya. Pernikahan yang ideal itu adalah pernikahan yang mungkin tidak ada masalah di dalamnya, tidak ada pengkhianatan, tidak ada yang lainnya. Oke, itu ideal. Tapi pertanyaan saya, apakah benar pernikahan ideal itu seperti itu? Artinya benar-benar tidak ada masalah. Apakah begitu? Novel banget kan? Novel tuh biasanya nanti dia begini. Akhirnya mereka bersama dan bahagia sampai selamanya. Itu novel banget lah. Gitu. Ya nggak sih? Nah, atau itu adanya hanya di negeri far far away, yang nggak tahu ada di mana gitu, far far away-nya gitu kan, ada di antah berantah sebelah mana gitu. Ya, kita realistis. Kalau kita baca beberapa literasi dari psikologi pernikahan, Karida, ke sudut pandang pernikahan ya, itu sign of toxic marriage itu sangat banyak sekali dan variasi. Jumlahnya itu yang terbanyak yang saya temukan ada yang berusaha mencoba mengumpulkannya gitu ya.
itu ada yang sampai 25. Dan saya yakin itu ada yang lebih lagi tuh. 25 tanda? 25 tanda. 25 tanda bahwasanya pernikahannya itu dia sedang dalam bermasalah atau sedang dalam toksik. 25 tanda. Ada yang, saya yakin ada yang 30 bahkan lebih. Oke, kita nggak panjang-panjang, cuman kebayang sama saya nih ya, kita kupas 5 lah misalkan. Yang segitu aja nanti kita ketahui udah tandanya greget ya, apalagi yang banyak, itu gimana hidupnya gitu. Pertama, Karida, yang harus kita kenali ya, pertanyaan apakah pernikahan kita sehat atau tidak, adanya adanya ketidakjujuran. Ketidakjujuran nih. Oke. Maksudnya gimana? Ketika pasangan sudah mulai tidak jujur dengan satu dengan yang lainnya, nah ini sudah harus pada nih. Jadi ketika pasangan sudah tidak jujur, perilakunya apa? Misalkan ya, misalkan biasanya yang paling kekinian adalah gadget HP. Biasanya geletak sana, geletak sini. Oke, gue nggak ada masalah HP-nya. Tiba-tiba HP-nya password. Passwordnya tiba-tiba double. Karena dia password double ya. Ada yang pakai angka, ada yang pakai simbol. Tiba-tiba harus pakai sidik jari. Oh, udah 3 tuh. Tiba-tiba harus pakai retina mata. Wah, Masya Allah. Berarti ini ada apa? Satu, ketidakjujuran. Kedua, ketidakjujuran itu misalkan, contohnya, kok pulangnya malam sih, dari mana? Biasa habis meeting sama anak-anak. Oke, kita let's say misalkan meeting gitu ya. Itu yang paling normatif. Tapi padahal dia enggak. Terlepas itu ada tindakan yang lain seperti sorry to say selingkuh misalkan, atau misalkan dia nggak ngapa-ngapain tapi emang lagi kumpul sama anak-anak, teman-temannya gitu maksudnya, hobi yang nonton bola misalkan atau hobi apa, tapi dia nggak berani bilang ke pasangannya kalau kalau mereka itu begitu atau dia tuh sama teman-temannya, tapi dibilangnya meeting. Oke. Itu juga sudah harus ditanya, kenapa nggak berani? Kenapa harus nggak jujur? Ini ada apa? Oke. Atau pokoknya hal yang berusaha disembunyikan. Nah, itu udah mulai tanda. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan ya. Termasuk misalkan masalah uang. Misalkan ya, ada beberapa kasus ya yang mungkin yang nilai yang rezekinya sudah berlebih, dia mau beli barang, misalkan hobi beli tas, oke. Terus suami itu nggak seneng kalau dia beli tas misalkan. Terus dia akhirnya beli tas, harganya sih ya standar-standar, kalau yang branded misalkan sampai setengah M, 1 M misalkan gitu ya. Tapi dia bilangnya enggak kok, aku nggak beli, suruh kayak diumpetin. Atau yang cowok beli motor baru nggak bilang, mobil baru nggak bilang misalkan. Atau yang ya sinetron banget lah. Itu udah nggak jujur. Apapun bentuknya, ketidakjujuran itu adalah tanda bagian dari dia nggak sehat. Oke, dia nggak sehat. Oke. Yang kedua Karida, adanya kalau saya bahasakan apa ya? Sarkas itu apa ya? Nyindir, bukan nyinyir ya. Sarkasme, nyindir. Jadi kalau negor pasangan itu nyindir. Misalkan kalau contoh sarkas tuh yang paling gampang kayak gini. Gila, muka lu putih banget sih, sampai bisa gue colek tuh 5 cm kayaknya. Nah, itu tuh sarkas. Bener kan? Nah, sekarang dia sama istrinya. Wangi banget sih nih ya, kamu nih ya. Wangi banget sampai bau balsem, misalkan. Itu sarkas. Cantik banget sih. Itu sampai koyok di mana-mana. Nah, misalkan itu sarkas. Atau ketika negur istrinya itu ya, dengan sindiran. Oke, kalau misalkan sarkasnya masih tahap humor dan sama-sama mengerti. Tapi kalau sarkasnya sudah majlep di hati, ya, makanya belajar, datang ke kajian, biar mikir. Nah, itu sarkas. Itu udah nggak sehat tuh. Kita sering temukan hal seperti itu ya. Makanya sholat, nah itu tuh sarkas. Jadi aja begini kan, nah tuh. Kenapa dikatakan itu penyakit? Kenapa itu dikatakan tidak seharusnya dan itu nggak sehat? Ya harusnya bisa dong disampaikan dengan lebih baik caranya kepada pasangan. Kalau ingat, makanya kemarin waktu di awal ya, ada memperbaiki bukan menghakimi. Ya, kita punya rumus. Nah,
itu harusnya kan bisa. Kalau kita emang niatnya memperbaiki, tegur dong. Nah, jangan baiknya coba, ayo beb, kita belajar bareng yuk, kita belajar ngaji bareng aja, kan lebih enak. Tapi kita tidak menghakimi atau misalkan, ayo beb, makanya kita baca buku supaya kita tahu, ayo kita datang kajian misalkan. Kalau yang muslim, ya, atau kalau yang bukan muslim, misalkan, ya apa masalahnya gitu. Dia coba diajak gitu, lebih baik. Oke, kita punya ketidakjujuran, kita punya sarkas. Kedua, ketiga menangis, Karida. Sering menangis. Kok bisa sih ada orang rumah tangga menangis? Oh, ada. Nah, menangis ini memang nanti banyak faktor. Ada yang memang dia karakternya cengengnya, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Tapi menangis di sini adalah, ini poin, digaris bawahi. Menangisnya ketika dia berada sendiri, dia sendiri nih ya, kemudian dia teringat suatu hal dalam rumah tangganya dan dia menangis. Atau ketika dia dalam sendiri, atau misalkan dia lagi kerjakan aktivitas pekerjaan rumah, kalau yang istri atau kalau yang laki-laki lagi keluar cari nafkah, atau mungkin istri juga cari nafkah, tiba-tiba dia menangis. Begitu aja. Yang pertama tangisan yang situasi pertama ketika dia diam ya, terus tiba-tiba dia ingat misalkan mungkin ingat dulu waktu suaminya dulu seperti ini atau istrinya dulu seperti ini, sekarang kok berubah, atau dia teringat pernah mendapat perlakuan yang menurutnya tidak seharusnya dari pasangan, itu dia menangis. Itu beban psikis. Artinya dia tidak berani mengungkapkan kepada pasangannya tentang keadaannya, jadi dipendam. Yang kedua lebih parah, dia nggak ingat apa-apa, tiba-tiba air mata meleleh. Itu dalam banget. Berarti masalahnya itu sudah masuk kepada, di otak kita itu ada yang namanya, saya lupa istilahnya apa ya, bahasa ilmiahnya bisa keren ya, tapi ada otak kecil yang merekam ya, bawah sadar pikiran kita, itu udah masuk tuh. Makanya dia mungkin suatu saat dia tiba nangis, kenapa nangis? Nggak tahu, gue sedih aja. Itu berarti dia telah mengalami hal yang buruk. Walaupun banyak faktor, entah dia mengalami hal yang buruk dengan siapa, tapi kita bicara konteks pernikahan. Kalau ternyata itu ada berkenaan dengan hubungan pernikahannya, maka itu udah jelas banget. Itu bahaya. Nah, yang keempat adalah lupa kapan dia bahagia. Kapan dia bahagia? Ini ada juga, sorry. Selain itu sebelumnya, lupa kapan, biasanya nih ya, tapi entahlah, yang itu poin selanjutnya di sini. Ya, lupa kapan itu bahagia. Pernikahan 10 tahun, misalkan. Atau 15 tahun. 10 tahun lah, yang pendeknya. Tapi ketika ditanya misalkan, coba ingat kira-kira kapan Anda bahagia masa pernikahan dengan pasangan? Kalau mikirnya agak lama masih mending. Berarti dia kan ngolah dulu nih. Kapan ya? Omnya tuh mungkin 5 menit, 10 menit, tapi ketemu. Oke lah. Masih oke. Tapi ada yang 5 menit berlalu, 15 menit, 30 menit nggak ketemu-ketemu. Sejam, kapan ya? Itu berarti dia mengalami depresi. Berarti pernikahannya ya, dia sulit menemukan kebahagiaan. Padahal nggak mungkin dong. Bicara logika, orang yang saling memadu kasih ya, atau sekalipun dijodohkan, misalkan pernikahan itu, pasti ada satu momen, di situ ada momen bahagia atau mengharukan atau yang bikin dia itu happy. Nggak mungkin dong. Tapi dia lupa. Ini stadiumnya, kalau saya bilang, kalau orang udah lupa bahagia, kapan dia bahagia dalam pernikahan, maka stadium toksiknya itu sudah masuk pada 3 atau 4. Penyakit stadium 3 itu udah banyak. Harus sudah waspada itu, udah zona merah. Karena lupa. Makanya harus ada yang diperbaiki. Nah, tadi saya ingin katakan sebenarnya adalah lupa kapan terakhir melakukan hubungan suami istri. Kok bisa? Bisa. Iya. Tanda kelima. Tadi saya mau gabungkan, tapi oke, saya pisah.
Kok bisa ada orang yang begitu? Ada. Dan ini banyak kasus seperti ini. Jadi pertanyaan, oke, kapan Anda melakukan hubungan seks? Kapan ya? Kayaknya gue udah lama banget enggak. Kalau dia bisa nyebutin waktu masih mending. Kayak, kira-kira setengah tahun yang lalu kali ya. Nah, ada kalinya tuh. Oke, itu udah masuk toksik, tapi masih bisa. Kayaknya setahun yang lalu di waktu itu pas lagi atau dia nggak bisa nyebutin waktunya, kayaknya pas lagi anak gua ulang tahun. Dia udah lupa. Yang paling parah adalah tadi, kapan ya? Kapan ya? Lupa gua. Wah, ini parah. Kenapa? Maaf ya. Bicara pernikahan tidak akan lepas dari masalah seks. Dalam bahasa Arab, nikah, an-nikahu, secara bahasa itu adalah al-wat'u. Artinya apa? Hubungan biologis. Jadi, nikah nggak bisa dipisahkan dari hubungan biologis. Kalau ada orang bilang, sorry itu saya buat siapa aja, gue mau nikah bukan karena syahwat, bohong. Kalau nikah nggak pakai syahwat, gimana caranya? Tapi kalau hanya presentasi saja, ada syahwat sekian, mungkin orientasi yang lain sekian, ya itu oke lah. Tapi kalau pengen bilang nikah, ya gue bukan karena syahwat. Terus dorongan apa kalau nikah bukan karena syahwat? Allah sudah menetapkan fitrahnya begitu, nggak bisa. Nah makanya pembahasan ini jadinya lupa kapan dia melakukan hubungan itu sama stadium 3, stadium 4. Berarti ada yang salah dalam rumah tangganya. Pernikahannya ya. Oke. Itu yang keberapa? 5 ya? Tambah lagi berarti. Masih ada soalnya di kepala saya. Kita kalau udah lupa, oke stop. Mau ingetin aja. Nah, kemudian ini nih. Ini parah banget nih. Buat saya ini parah. Saling menyalahkan. Sering ya? Nah, kita pernah ada konsep nikah itu adalah bersanding, bukan bertanding. Ya nggak sih? Kalau bertanding itu mah masih mending. Hanya ingin merasa benar. Gue yang benar. Itu bertanding tuh. Ego. Tapi kalau udah saling menyalahkan, kamu yang salah. Bukan aku. Emang aku salah apa? Nah. Itu berarti dia sudah tidak melihat pasangannya sebagai orang yang dicintainya lagi. Tapi apa? Rival. Loh, sekarang saya tanya. Kalau nikah memang dia ada dasar cinta dan ada cinta di sana, apakah bisa kita menyakiti orang yang kita cintai secara jelas dan terang dan nyata? Kalau nggak sengaja beda ya. Nggak sengaja itu mungkin dia terlontar, mungkin kalap. Tapi kalau jelas, kamu yang salah. Apalagi sampai nunjuk. Oke lah yang punya karakter kinestetik kayak saya, kalau ngomong nggak bisa diam ya. Kalau ngomong tanpa sadar juga nunjuk-nunjuk orang gitu misalkan. Ya istri saya ngalamin banget tuh, harus beradaptasi dengan orang kayak saya tunjuk-tunjuk. Tapi ya itulah, nanti itu pembahasan hal yang lain lagi. Nah, itu sampai begitu. Dinyalahin. Ini masih stadium 1 Karida. Kalau domainnya hanya pertengkaran internal antara bilateral ya, suami dan istri, saling menyalahkan. Pokoknya papa yang salah. Mama yang salah, papa udah bilang. Sering terjadi kan? Sering. Iya. Oke. Nanti ada yang dalam. Nah, sinetron itu udah dari hidup kita sebenarnya. Nah, yang parah. Jadi belum tahu. Oh gitu. Oke, bagi teman-teman yang mau langsung DM Karida bisa DM ya. Ilmunya udah numpuk, tinggal prakteknya aja nih Karida. Aduh subhanallah. Oke, yang harus diwaspadai adalah ketika saling menghujat. Beda ya? Saling menyalahkan dengan stadium 1 saling menyalahkan. Tapi kalau sudah saling menghujat, naik nih. Stadiumnya udah naik. Menghujat. Hujat itu sudah head speech sudah. Maaf nih ya. Dasar lonte kamu ya. Dasar bajingan kamu ya. Itu sudah menghujat. Itu masuknya kekerasan verbal. Oke, kekerasan verbal. Nah, ini juga harus diwaspadai nih. Udah naik nih tingkatannya nih Karida nih. Saling menyalahkan, stadium 2-nya saling menghujat.
Ini biasanya terus. Yang ketiga, Karida, saling membuka aib. Ah, awas. Saya buka aib. Wah, kamu tuh dulu udah, kamu kan dulu begini. Kamu tuh kalau nggak saya sekolahin tuh bego, kamu tuh tau. Ah, ya. Aib. Kamu tuh dulu kalau nggak nikah sama saya, kamu itu aib. Keluarga kamu, apa gue udah bawa keluarga. Wah, itu tadi udah naik lagi tuh. Aibnya kebongkar-bongkar. Nah, oke. Yang keempat stadiumnya parah lagi nih. Membuka aib kepada orang lain. Wah, ini menurut saya eh, segera butuh terapi dan segera butuh tindakan. Kalau dalam kesehatan mungkin amputasi, obati, operasi. Suntik mati. Janganlah suntik mati, makasihan. Tindakannya banyak Kenapa? juga, Ustaz. Ya kan itu kan kalau medis. Ya maksud saya orang suami istri kalau udah saling ngebuka aib ke orang, apa yang tersisa dari mereka? Nih, saya ada beberapa kasus dan emang ini bukan kasus yang baru juga sebenarnya dan juga bukan kasus yang saya temukan secara langsung baik dari literasi, baik dari kawan, tapi semuanya hampir mirip walaupun beda kemasan, beda alur cerita gitu ya. Masing-masing itu ngebuka aib. Oke, kalau misalkan tahapannya itu masih dalam membuka aib pada orang ketiga yang dianggap bisa menengahi siapapun itu, oke? Itu mungkin konteksnya kita bisa maklumi. Walaupun lihat deh, bagaimana cara orang menyampaikan, bagaimana cara orang membuka aib, yang menyampaikan aib itu akan jelas berbeda, yang penuh dengan kebencian sama yang ingin ada solusi. Beda. Dari yang mulai paling halus, dari yang paling halus sampai yang paling kasar. Itu beda banget. Maksudnya ada yang dia bertahan diri itu ada. Nah sekarang kalau udah buka aib ya, udah gitu dia buka aibnya ngomongnya ke sana, ke sini, buka aib ke sana, buka aib pasangan, sini buka aib, kemana-mana tuh, parah. Apalagi kalau sudah di publik, kan ya, zaman medsos, saya pernah tahun berapa ya, lagi rame-ramenya Facebook, emang sih kasusnya juga ada orang ketiga, itu adik kelas saya, jauh, maksudnya kalau secara pendidikan mah adik kelas ya, tapi saya tidak kenal baik. Jadi kasusnya itu ya memang ya banyak pihak yang apa namanya bertanggung jawab lah. Itu marah-marah dua perempuan berantem di Facebook saling buka aib masing-masing. Abis itu laki-lakinya. Coba. Waduh, kata saya parah ini. Nah, itu kan ya terlepas apapun masalah mereka, tapi pada akhirnya sudah membuka aib. Terus yang terbuka aibnya siapa? Emang orang lain yang enggak. Sejatinya kalau kita membuka aib pasangan, maka aib kita akan terbuka sendiri. Ya nggak sih? Apapun alasannya, coba. Ya Allah Karida, kita kalau doa, saya jadi ingat ya. Kita kan doa gini. Allahumma, misalkan diantaranya ya, Allahumma stur oyubana. Ya Allah, tutuplah aib-aib kami. Kita ngedoa, misalkan. Allah udah tutupin, kita sendiri yang ngebukanya. Gimana coba? Kalau berdoa, tapi kalau yang nggak berdoa begitu kita ya nggak tahu ya. Walau alam emang dia nggak minta sama Allah gitu. Tapi itu banyak terjadi. Nah ini yang sangat parah kalau kata saya. Nah yang selanjutnya Ini biasanya pihak perempuan ya, Ustaz ya, kebanyakan ya. maaf Karena ya, memang kalau laki-laki mungkin lebih tutup, enggak. skala 1 sampai 10 orang, 7 yang begitu adalah perempuan. 6 sampai 7 perempuan. 7 lah. Ya laki-laki ada tidak bisa dipungkiri. Laki-laki yang lemes ada. Gila bini gue begini, bini gue, wah tuh dia cerita ntar ke teman-temannya tuh semua. Ya teman-temannya tahu semua tuh. Ada begitu. Laki-laki itu juga bukan malaikat lah. Laki-laki juga tidak lebih baik dari perempuan. Ya ada sama. Tapi skalanya iya. Kalau istilah humornya mah perempuan itu kan mulutnya nggak satu. Sebutkan ya, ketika pasangan
bertengkar atau sudah levelnya sampai dengan membuka aib pasangannya sendiri, artinya saling membuka aib bahkan ke publik seperti itu dengan alasan apapun, walaupun misal kalau Rida sendiri ya sebagai perempuan gitu, walaupun ya belum menikah dan belum pernah merasakan, ya nauzubillah sih, jangan sampai gitu kan ada orang ketiga seperti itu datang, itu pasti akan sakit sekali gitu Ustadz. Kalau perempuan ya dari sisi perempuan udah pasti marah banget, emosional banget, dan alasan itu nggak masuk Ustadz. Artinya semarah apapun perempuan tersebut, dia nggak seharusnya untuk melakukan hal Oke, seperti tadi, membuka aib bahkan ke publik karena saking emosinya mungkin. tergantung sudut pandang. Oke, saya katakan di sini bisa wajar secara manusiawi. Wajar ya, secara manusiawi, secara fitrah, karena ada yang namanya basic instinct. Basic instinct perempuan sama dengan basic instinct betina dalam hewan, yang dia akan menjaga sarangnya, menjaga keluarganya, apapun caranya, dia akan menjaga. Itu basic instinct, termasuk yang dilakukan oleh seorang istri ya, atau perempuan yang dia mencak-mencak di publik, masih mending kalau di medsos, lah dia berkuar-kuar di TV ya, kan urusannya jadi kemana-mana. Itu basic instinct, wajar. Sudut pandang yang kedua, basic kebijaksanaan dan berpendidikan. Oke. Bisa wajar, bisa nggak wajar. Akan terlihat sampai sejauh mana kualitas kebijaksanaannya dan pendidikannya. Pendidikan yang saya maksud itu bukan akademis. Oke, kalau Rocky Gerung pernah bilang ijazah itu hanya tanda dia pernah sekolah bukan berpikir, maka dalam konteks ini saya katakan akademis itu tanda hanya dia pernah, oke, iya ya, ya bolehlah pernah singgah di bangku sekolah atau kuliah, ya, bukan tanda ilmu itu bersinergi dengan dirinya. Karena sejatinya kalau orang berilmu dia akan jadi wise dong. Karena ilmu itu hakikatnya merubah seseorang atau seseorang menjadi lebih baik. Makanya saya sangat saya jadi pegangan ya yang ada di Alexandria waktu kita ke Iskandaria itu, salah satu pustakaan terbesar di dunia, bukan hanya library namanya, tapi saya lupa bibliograph kalau tidak salah, dikatakan minal ma'rifah ilal hikmah. Simple saja. Kalau bahasa kita mungkin from knowledge to wisdom. Karena dari knowledge itulah menjadikan kita menjadi wisdom, menjadi hikmah, orang yang penuh hikmah, bijaksana. Nah sekarang kalau ilmunya nggak menjadi, mau dia sekolah setinggi apa kek, mau jadi sebotak apa gitu, kalau dia saking berpikirnya, misalkan profesor kan botak biasanya ya, atau sekolahnya ngalangin Samsung, tapi kalau ternyata tidak bersinergi, ya mana fungsi itu kecuali kalau bukan untuk dunia atau yang sifatnya praktis. Nah itu kembali ke sana. Maka dari sini kita bisa itu tidak wajar. Dari kacamata religius, apapun agamanya, karena saya Muslim, maka saya melihat jelas membuka aib siapapun, ya dia tidak boleh. Ada cara yang ma'ruf, ada cara yang baik, ada. Marah, hebatnya Islam, marahnya aja ada etika, bukan diatur. Nah, itu Marahnya aja ada etika. ya Ustaz. Artinya ada opsi sebenarnya. Karena Jelas. memang kalau dari sisi religius tadi yang saya sebutkan bahwa membuka aib itu dilarang, tidak boleh artinya. Nah, untuk permasalahan tersebut, artinya ketika ada permasalahan, ada opsi lain yang bisa dijalankan. Seperti itu, Ustaz. Betul, itu betul sekali Karya. Makanya nanti kita solusi ya, setelah kita mengenal tanda-tanda atau sign of toxic marriage ini, kita akan berikan solusinya. Ada dua pendekatan. Nah, tanda berikutnya udah tanda keberapa Karida? Berarti kan tanda keberapa? Saya nggak ngitung nih. Ini udah ke-6, Ustaz. Oke, ketujuh biar ganjil. Kekerasan sudah disebut belum? Oke, kekerasan. Kalau sudah sampai keras, maksudnya ada KDRT di sana, ada kekerasan fisik, wah udah itu mah stadiumnya bukan satu lagi, udah langsung stadium 3. Kalau kata saya. Kenapa? Karena coba ya kita lihat nanti nih.
saya nggak tahu agama lain ya, tapi saya rasa kalau dari sisi religiositas itu sama, pernikahan itu kan untuk sesuatu yang menenteramkan. Kalau di dalam di dalam agama kita ya, pernikahan itu kan untuk surat Ar-Rum ayat 21 itu an khalaqalakum min ayatin an khalaqalakum gimana bunyi awalnya? Auzubillahi min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ya wajah ilaiha waja'ala bainakum mawadatan warahmah. 3 ini yang kemudian nanti pada akhirnya akan menjadi solusi. Nah sekarang kalau sudah ada KDRT gimana? Nah itu sudah di luar batas. Nah saya tambahkan Karida, adanya sudah ketidakpercayaan. Kalau tadi kan tidak jujur ya, ini saya lupa. Ya, ini bersandingan dengan rasa tidak percaya dengan pasangan. Mau kemana-mana harus laporan. Ini mending lah kalau laporan mah karena dia khawatir. Tapi kalau lu ngapain lu? Video call gue sama pasangan gue. Soalnya kalau enggak gak percaya dia. Nah, video call dulu, oke. Atau misalkan kamu dari mana? Dari sini. Masa sih? Coba aku lihat. Terus aja ditanya tuh kayak orang diinterogasi. Nggak percaya. Kita kalau udah nggak percaya sama pasangan gimana? Kan trust itu apapun relationship-nya, apapun hubungannya, jangan kan pernikahan, dalam bisnis saja kan trust. Sekarang pernikahan itu kuncinya diantaranya adalah trust, percaya. Ya terlepas nanti pengkhianatan itu sendiri ya, tapi trust ini kunci. Ya sekarang kalau pokoknya gue nggak boleh pergi kecuali sama bini gue, trust. Dikit-dikit pulang malam dikit interogasi, apalagi pulangnya, apalagi kalau kayak Anda pulangnya sebulan, kadang pernah sebulan nggak pulang, wah itu interogasi berapa berbet pertanyaan. Pulang malam sering, masya Allah. Subhanallah. Terus tapi memang nanti ke semuanya gitu. Pasangan tidak trust itu ada 2, ada karena karakternya begitu, ada dari kitanya. Mungkin awalnya sih biasa aja, tapi karena kita pernah melakukan sesuatu hal, akhirnya ketangkep basah bandelnya misalkan, ketahuan jadi bikin nggak trust. Nah itu beda lagi tuh. Tapi itu maksudnya bisa diperbaiki. Maksud saya tidak percaya dengan pasangan sini itu levelnya sudah di atas rata-rata lah. Nah Karida itu setidaknya tanda-tandanya. Sebenarnya masih banyak kalau kita bahas tanda-tandanya itu ya. Nah tadi coba Rida review lagi ya. Baik teman-teman yang sudah bergabung, alhamdulillah terima kasih. Tadi sudah dijelaskan ya sama Setiar bahwasanya tanda-tanda pernikahan itu toksik, artinya bermasalah, itu kurang lebih tadi ada 7 poin ya. Yang pertama ketidakjujuran, terus ada lagi mulai pembicaraannya tuh mulai nyindir. Tadi apa? Iya, sarkas. Iya, sarkas. Dikit-dikit nyindir, dikit nyindir. Artinya ketika ada permasalahan tidak dikomunikasikan dengan baik, artinya nyindir ke sana sini. Terus yang ketiga ada lagi tandanya apa tadi, saling menyalahkan, ya. Terus lupa kapan dia terakhir bahagia. Terus kapan terakhir dia berhubungan, terus ada lagi udah tingkatannya levelnya lebih naik lagi, sudah membuka aib masing-masing itu, terus main kekerasan. KDRT, oke. Nah itu gimana Ustadz kalau udah kayak gitu? Sebelumnya kan sekarang pernah kita bahas ya satu tema mengenai emergency exit door, perceraian. Nah, apa hubungannya ke situ? Ada hal lain? Kalau misalkan ada hubungannya, relevansinya ada. Tapi itu bukan satu-satunya. Kalau kita bicara ke sana, namanya juga emergency ya. Pintu emergency itu ya dia digunakan hanya ketika darurat saja. Namun di sini kita bisa melalui atau menggunakan 2 pendekatan Karida. Oke, kita sudah, wah ini pernikahan gue banget nih, semuanya ada tanda-tandanya misalkan. Terus apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu, apakah kita nyerah gitu aja? Kan enggak? Nah, maka di sini kita bisa gunakan 2 pendekatan. Pertama adalah pendekatan psikologi. Yang kedua pendekatan religius. Yoman. Ya, ada teman saya. Bentar bro, bentar. Pendekatan psikologis ya, kita bisa membangun komunikasi dengan baik. Kita harus pertama sebenarnya kita evaluasi diri.
Ini harus berdua, nggak bisa. Gini, pertanyaannya, pernah nggak sih kita mengevaluasi pernikahan kita? Jangan-jangan cuma kerjaan doang yang dievaluasi. Jangan-jangan cuma bisnisnya doang. Jangan-jangan cuma dagangannya doang yang evaluasi. Halo, ada hal lebih penting yang harus kita evaluasi apa? Pernikahan kita, keluarga kita. Evaluasi. Saya sama istri ketika awal menikah itu mengevaluasi setidaknya setiap bulan. Lama-lama 2 bulan, lama-lama 3 bulan, lama 6 bulan. Capek evaluasi. Tapi emang perlu dievaluasi. Ada apa sih? Nah, saya kenapa? Kamu kenapa? Maunya apa? Nah, itu evaluasi. Dibangun komunikasi. Nah, kalau ketika saya dibangun komunikasi, contoh, istri saya bilang, saya nggak bisa dibentak. Istri saya itu anak sulung, anak anak bungsu, dan sepanjang hidupnya nggak pernah dimarahi dengan keras atau nggak pernah dibentak, gitu. Udah gitu juga masih ada keturunan, jadinya polanya sudah kebayang. Sementara saya hidupnya juga biasa ngomong dengan nada tinggi, hidupnya juga pernah mengalami hidup yang keras, karakter juga karakter yang keras, jadi ngomong biasa dianggapnya keras. Tapi setelah lama-lama kita ada komunikasi. Oh oke, begini. Oh oke. Yang ketiga adanya bahasanya apa? Timbal balik. Ini nggak bisa dilakukan sendiri. Ingat ya, rumah tangga itu, pernikahan itu adalah dua hal. Kita main ganda campuran, kita nggak main single. Jadi harus ada timbal balik. Harus dua-duanya. Kalau kaki itu, dia harus jalannya bareng. Contoh, kalau kita ngasih ke pasangan, kita memahami pasangan, pasangan memahami kita. Kita memaafkan pasangan, pasangan memaafkan kita. Nah, itu harus ada timbal balik. Nah, Ya, saya bahasa, beriringan ya. betul. Respirokal, saya lupa bahasa keren-kerennya. Pokoknya belakangnya begitulah. Nah, yang kedua, Karida, saya sangat menyarankan ini adalah melalui pendekatan religius. Nah, kalau melalui pendekatan religius, saya seorang muslim, coba kita lihat surat Ar-Rum ayat 21 tadi ya. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu. Untuk sakinah, apa yang namanya sakinah itu? Nyaman, tenang, tentram. Oke? Mawaddah, ada cinta di sana. Mawaddah, warohmah, ada kasih sayang. Maka sejatinya ruh dari pernikahan itu ini nih, poinnya, targetnya. Targetnya itu ini. Kalau kita pernah bahas anikah hatta jannah, sampai surga, nikah sampai surga, berarti kita harus punya target goalnya ini. Nah, pendekatan religius. Makanya dasar pertama adalah orientasi nikahnya apa? Ibadah, dasarnya keimanan. Saya pinjam kata-kata Restu ya, adiknya Karida. Kalau kita dagang, niatnya dagang, orientasinya dunia dan profit oriented, masa lockdown begini, corona begini sakit hati. Omsetnya biasanya misalkan 100%, sekarang cuma tinggal 30%. Tapi kalau misalkan niatnya ibadah, khair insya Allah gitu. Ada nilai yang lain. Sama, nikah juga begitu. Kalau nikah niatnya ibadah, ya, nikah itu niat kita pahami ada sebagai suatu ibadah. Jadi hubungan bukan hanya kita terhadap pasangan, tapi ada hubungan yang lain, yaitu apa? Habu minallah, pada Allah. Maka orientasi berbeda. Nah sekarang, coba ya, rumah tangga itu pasti ada masalahnya. Tapi kalau misalkan kita kemudian, oh oke, sabarnya aja udah terhitung, ibadah. Ya Allah, dekatkan ini kepada saya. Kalau masalah itu kita olah jadi berkah, bisa lagi. Ibadah. Ya kan? Ya sekarang kita bisa mencontoh rumah tangga para nabi misalkan, atau rumah tangganya Rasulullah SAW, orang yang kita junjung dan kita muliakan. Pernah istrinya marah-marah? Pernah. Makanya manajemen konfliknya Rasulullah itu indah. Saya sering sekali mencontohkan misalkan, ketika Aisyah yang istri yang paling cemburu di antara istri-istrinya. Nah ini tidak bisa dilakukan kecuali orang yang punya istri-istrinya. Nah, kalau baru punya istri susah. Jadi harus punya istri lebih dari satu. Ketika dia Aisyah itu cemburu, marah besar, Rasulullah itu nggak marah balik. Berusaha untuk menahan, mungkin emosi ya, tapi ditahan. Kemudian tidak menjatuhkan istrinya di depan orang, ya. Kisahnya itu adalah ketika ada seorang pembantu dari salah satu istrinya bawa makanan buat Rasulullah, tapi lagi di rumah Aisyah. Ditampik kan, jatuh dia itu nampan. Ini kan ada pembantu, ada orang luar yang dia bisa ngomong kemana-mana. Ya nggak sih? Wah, Rasulullah ternyata istrinya begini. Kalau Rasulullah marah-marah lagi gimana coba? Kalau Rasulullah marah-marah,
kamu kurang ajar ya. Tapi Rasulullah kan enggak. Ibumu sedang emosi. Nah, dirapin balik. Sama Rasulullah, Aisyah ditenangkan. Aibnya nggak dibuka. Nyambung ya? Coba kalau kita, Masya Allah, kalau yang suka belanja di tukang sayur, ngoceh kemana-mana tuh. Kalau tukang sayur di tempat gosip, ya. Ustaz. Nah, ini nggak berasa nih Ustaz. Allahu Akbar. Udah ngobrol banyak juga, hampir 1 jam. Dan Masya sisa Allah, Masya waktu Allah, Masya dari Allah. Instagramnya nih tinggal 10 menit Ustaz. Oh, Masya Allah, Masya Alhamdulillah, Allah, Masya Allah, Masya Allah. masih yang sudah mengikuti ya. Paling nanti terakhir ada closing statement. Sebelumnya Rida juga informasikan untuk teman-teman semua. Alhamdulillah nih Lebah Harumain 156 kita sudah membuka jasa konsultasi. Nah, insya Allah nanti ditangani langsung oleh Ustadz Tiar. Bisa langsung menghubungi Instagram kami di @lebaharomain156 atau di Instagram Rida di @rifnida01 atau di Ustadz Tiar @agustiarnurakbar. Nah, juga ada beberapa program lain juga yang sudah kita jalankan ya bersama SAF juga, SAF Education Center, yaitu kelas bahasa Arab metode mustakili. Untuk teman-teman yang ingin mendaftar silahkan bisa langsung di japri ke nomor yang sudah tertera di flyer-flyer kita. Nah, bicara toxic nih Ustadz, yang tadi toxic marriage, tanda-tandanya. Sebenarnya tanda-tandanya tuh banyak banget yang tadi Ustadz Tiar sebutkan kan, ada juga sampai 30 tanda bahkan. Tapi tadi kita sudah kupas, ada sekitar 7 poin ya. Dan udah dikasih solusinya juga. Artinya evaluasi seperti tadi. Tadi yang menarik yang Rida tangkap ya Ustadz ya. Gak cuman bisnis, pekerjaan yang tiap hari harus evaluasi. Jangankan evaluasi, bahkan sebelum mulai aja kita ada briefing. Terus setelah kita bekerja ada evaluasi. Nah, padahal ada hal penting, artinya rumah tangga itu pun suatu company, perusahaan sebenarnya kita bisa anggap itu perusahaan, instansi yang harus kita rawat, kita jaga. Seperti itu tadi dikasih solusi dari Ustadz Tiar, lakukan evaluasi, artinya dalam pernikahan dilakukan evaluasi. Juga tadi ada satu poin lagi ya, apa tadi Rida lupa. Okay. Nah, mungkin terakhir nih Ustadz, mohon maaf karena memang waktunya cuma 1 jam ya. Closing statement Ustadz. Oke, 3 menit. Mudah-mudahan nggak lebih dari 3 menit. Jadi begini, gini ya, seburuk apapun, seburuk apapun situasi dan kondisi pernikahan kita saat itu, ya, maka ingatlah, yang pertama kita mempunyai orientasi yang lain, yaitu adalah hablum minallah. Seburuk apapun orientasinya hablum minallah, karena Rasul pernah sabda, seorang mukmin itu nggak ada ruginya, apapun masalahnya dia selalu untung, termasuk dalam pernikahan. Yang kedua, kalau pernikahannya dia memang awalnya didasari cinta, seburuk apapun pernikahan kita, ingat ini ya, satu, dia adalah orang yang kita cintai. Kedua, dia adalah ayah dari anak-anak kita atau ibu dari anak-anak kita. Yang ketiga, kita adalah pasangan kita cerminan dari kita. Dan yang terakhir, Karida, seburuk apapun kondisi pernikahan kita, maka sejatinya kita harus bisa mengisolasi aib yang ada hanya kita, Allah, dan mungkin kalau emang harus ada orang lain yang tahu, ya cukup orang tertentu saja gitu. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, barakallahu fiik Ustaz. Syukran jazakallah khair. Alhamdulillah teman-teman. Malam ini kita di segmen Rumahku Surgaku, insya Allah mudah-mudahan kita ambil banyak manfaat yang sudah kita dengarkan malam ini. Mudah-mudahan kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga kita semuanya,
dan bisa menyelesaikan segala permasalahan dengan baik dan bijaksana. Alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk malam ini. Insya Allah kita jumpa lagi di segmen berikutnya. Dan insya Allah besok pagi ada BBS, Bincang-Bincang Subuh seperti biasa, setiap pekan di hari Sabtu dan Ahad. Nah, terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Makasih semua teman-teman yang lain yang bergabung. Ketemu lagi ya.